1. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan A. Memanfaatkan sumber daya laut secara massal dengan berbagai cara, B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana, C. Menjual sumber daya laut pada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih canggih, D. Membiarkan saja supaya sumber daya tersebut dapat berkembang dan terus berkembang. Pilihan B menekankan pada pendekatan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya laut. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara bijaksana dalam memanfaatkan kekayaan laut, dapat membantu menjaga keberlanjutan ekosistem laut sambil tetap memaksimalkan potensi laut. 2. Berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia adalah A. Mengenalkan batas-batas laut Indonesia kepada nelayan, B. Meningkatkan kualitas SDM oleh pemerintah, C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing, D. Memberi bantuan untuk nelayan miskin. Memberikan kebebasan kepada kapal asing dapat merugikan ekonomi maritim di Indonesia, karena dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan dan merugikan nelayan lokal. Oleh karena itu, opsi C bukanlah upaya yang mendukung meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia. 3. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi, berupa kompetensi kewirausahaan kepada pihak produsen akan memperoleh imbalan berupa A. Sewa, B. Bunga, C. Keuntungan, D. Gaji. Imbalan berupa sewa diberikan kepada pemilik faktor produksi, berupa kompetensi kewirausahaan yang menyerahkan faktor produksinya kepada pihak produsen. Ini mencerminkan bentuk imbalan yang diberikan kepada pemilik faktor produksi tanah, tenaga kerja, atau modal yang digunakan dalam proses produksi. 4. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, B. Pembagian pendapatan nasional, C. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin, D. Pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat. Redistribusi pendapatan melibatkan pembagian kembali pendapatan nasional, agar lebih merata di antara berbagai lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Redistribusi dapat melibatkan kebijakan fiskal, pajak, subsidi, atau program-program sosial lainnya yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali pendapatan. 5. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas A. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi, B. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan koperasi, C. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri, D. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, distributor, dan pemerintah. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri dari rumah tangga keluarga, konsumen, rumah tangga perusahaan, produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat kelompok ini berperan dalam proses ekonomi dengan melakukan kegiatan konsumsi, produksi, pemerintahan, dan perdagangan internasional. 6. Berikut ini yang bukan tujuan pembangunan kelautan adalah A. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, B. Menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional, C. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, D. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Tujuan pembangunan kelautan biasanya tidak mencakup menjadikan laut sebagai satu-satunya sumber pendapatan nasional.
Tujuan pembangunan kelautan lebih sering mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, serta penguatan kedaulatan bangsa. Pilihan B tidak sejalan dengan prinsip diversifikasi sumber pendapatan nasional dan sumber daya ekonomi. 7. Tiga peran penting rumah tangga pemerintah adalah sebagai A. Regulator, konsumen, dan produsen, B. Konsumen, produsen, dan pemungut pajak, C. Motivator, fasilitator, dan regulator, D. Perencana, pelaksana, dan pengawas. Rumah tangga pemerintah memiliki tiga peran penting, yaitu sebagai regulator, penyusun kebijakan dan pengatur ekonomi, konsumen, pengguna barang dan jasa, dan produsen, penyedia barang dan jasa, terutama dalam sektor publik. Pilihan A mencakup ketiga peran tersebut. 8. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin, disebut dengan A. Redistribusi vertikal, B. Redistribusi horizontal, C. Redistribusi jaminan akses, D. Redistribusi kredit lunak. Redistribusi vertikal adalah proses pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk pada transfer uang dari kelompok ekonomi yang lebih tinggi, orang kaya, ke kelompok ekonomi yang lebih rendah, orang miskin. Ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pilihan adalah jawaban yang paling sesuai dengan deskripsi tersebut. 9. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara adalah A. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain, B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, C. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Ruang lingkup perdagangan antar negara melibatkan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal melalui investasi asing, dan perpindahan tenaga kerja antara negara-negara yang terlibat. Pilihan D, perpindahan data tentang pangsa pasar, tidak termasuk dalam ruang lingkup perdagangan antar negara, karena tidak melibatkan perpindahan barang, jasa, modal, atau tenaga kerja secara langsung. 10 berikut ini yang bukan faktor yang memengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun luar negeri adalah A. Keadaan pasar luar negeri, B. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, C. Keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar, D. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Faktor-faktor yang memengaruhi ekspor melibatkan keadaan pasar luar negeri, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Keuletan importir sebenarnya lebih berkaitan dengan pihak yang mengimpor barang, bukan dengan faktor yang secara langsung memengaruhi ekspor. Oleh karena itu, pilihan C bukanlah faktor yang memengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun luar negeri. 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut setelah kalian cermati, kesimpulan apa yang kalian tentukan? A. Pergeseran status sosial seseorang dari penjual siomay menjadi tukang parkir. B. Terjadinya mobilitas sosial yang ditunjukkan dengan pergeseran pekerjaan dari jualan siomay dengan menggunakan sepeda ke warung yang menetap. C. Seorang penjual siomay menggunakan sepeda yang mendapatkan rejeki melimpah, sehingga bisa membuat warung makan serba murah yang menetap. D. Terjadinya mobilitas sosial yang ditunjukkan dengan pergeseran lokasi jualan siomay, yang tadinya berjualan di pinggir lapangan dengan menggunakan sepeda menjadi pinggir jalan dengan warung yang menetap. Pada gambar di atas, diketahui bahwa kondisi awal terdapat penjual siomay yang masih menjajakan produknya menggunakan sepeda. Hingga pada gambar kedua diketahui bahwa penjual siomay telah beralih membangun toko dan menetap di toko tersebut.
12. Perpindahan status dalam stratifikasi sosial atau pelapisan sosial di masyarakat, baik itu perubahan ke status yang lebih baik, maupun ke status yang lebih rendah, dan ada juga tidak terjadi perubahan status, namun hanya perpindahan aktivitas atau tempat saja dinamakan A. Status sosial, B. Peran sosial, C. Dinamika sosial, D. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial mengacu pada perpindahan atau perubahan status dalam stratifikasi sosial atau pelapisan sosial di masyarakat. Ini dapat mencakup perubahan status ke arah yang lebih baik, naik, atau ke arah yang lebih rendah, turun, atau hanya perpindahan aktivitas atau tempat tanpa perubahan status sosial. 13. Pak Lutfi karena kerja kerasnya dipindah dari jabatan pegawai di bagian kasir BRI Kabupaten Jember ke Kepala Cabang BRI di Kabupaten Banyuwangi. Kejadian yang dialami Pak Lutfi merupakan jenis mobilitas sosial, A. Horizontal, B. Fungsional, C. Struktural, D. Vertikal. Perpindahan Pak Lutfi dari jabatan pegawai di bagian kasir ke Kepala Cabang BRI menunjukkan perubahan dalam hierarki atau tingkat jabatan yang lebih tinggi. Jenis mobilitas sosial yang terjadi dalam situasi ini adalah mobilitas sosial vertikal. 14. Perhatikan gambar berikut ini. Perubahan kedudukan Bapak Joko Widodo termasuk A. Social sinking, B. Social climbing, C. Vertical climbing, D. Horizontal sinking. Vertical climbing merujuk pada suatu bentuk mobilitas sosial vertikal yang menunjukkan perubahan status sosial seseorang ke posisi yang lebih tinggi atau lebih prestisius dalam hierarki sosial. Dengan kata lain, ini adalah pergerakan ke atas dalam struktur sosial atau peningkatan status. Sebagai contoh, jika seseorang naik dari posisi karyawan biasa menjadi manajer atau direktur, itu dapat dianggap sebagai vertical climbing. 15 di bawah ini merupakan contoh gambar mobilitas antar generasi. Di bawah ini kesimpulan yang paling benar terkait dengan gambar adalah, A. Gambar A menggambarkan mobilitas sosial antar generasi vertikal naik, terbukti ayah dan ibunya menjadi guru dan anaknya menjadi pengawas, B. Gambar B menggambarkan mobilitas sosial antar generasi naik, terbukti anaknya pengangguran dan ayah ibunya menjadi pengusaha, C. Gambar A menggambarkan mobilitas sosial antar generasi yang horizontal, terbukti ibunya jadi guru dan anaknya jadi pengawas, D. Gambar A dan B merupakan mobilitas sosial antar generasi vertikal menurun. Mobilitas antar generasi vertikal naik terjadi ketika sang anak posisinya atau taraf hidupnya lebih baik daripada kedua orang tuanya. Contoh orang tuanya bekerja petani lalu kemudian hari anaknya menjadi direktur di sebuah perusahaan. Sedangkan mobilitas antar generasi vertikal turun terjadi ketika sang anak posisinya lebih rendah daripada kedua orang tuanya. Contoh, orang tua bekerja sebagai PNS sedangkan anaknya menjadi tukang becak. 16. Baca biografi pengusaha sukses berikut ini. Faktor pendorong dari biografi di atas adalah A. Prestasi, B. Motivasi, C. Pendidikan, D. Keahlian dan pelatihan. (17) Yang merupakan contoh faktor individu yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial adalah A. Pak Ridwan bisa mengembangkan usahanya karena situasi ekonomi sedang keadaan baik dan banyak permintaan ekspor dari luar negeri. B. Ali bisa menjadi anggota legislatif di daerahnya karena memenangkan pemilu dan dipilih oleh rakyat. C. Budi diterima masuk kerja karena mempunyai keinginan kuat dan etos kerja yang baik. D. Raisa menjadi direktur utama perusahaan yang dimiliki oleh ayahnya.
Faktor individu yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial mencakup kemampuan, keinginan, dan etos kerja seseorang. Pilihan C mencerminkan contoh, di mana Budi diterima masuk kerja karena memiliki keinginan kuat dan etos kerja yang baik, yang merupakan faktor individu yang dapat mempengaruhi mobilitas sosial. 18. Pada zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda, membangun sekolah-sekolah yang berbeda kepada keturunan Belanda dan kaum pribumi. Hal itu merupakan penghambat terjadinya mobilitas sosial karena faktor A. Diskriminasi, B. Kemiskinan, C. Ekonomi, D. Edukasi. Pemberian sekolah-sekolah yang berbeda kepada keturunan Belanda dan kaum pribumi pada zaman penjajahan Hindia Belanda mencerminkan praktik diskriminasi. Diskriminasi seperti ini menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial, karena memberikan akses dan kesempatan yang berbeda kepada kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria, seperti keturunan atau ras. Diskriminasi seperti ini dapat menghalangi mobilitas sosial, karena membatasi kesempatan pendidikan dan perkembangan potensi bagi kelompok tertentu. 19. Di Indonesia khususnya selalu mempertanyakan ijazah untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Dengan ijazah dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan, biasanya seseorang diangkat menjadi pejabat-pejabat penting dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat sangat menghargai seseorang yang mempunyai ijazah tinggi, karena dianggap memiliki kemampuan bekerja dan pola pikir yang lebih baik. Fenomena tersebut termasuk dalam saluran mobilitas sosial yaitu A. Perkawinan, B. Angkatan bersenjata, C. Lembaga-lembaga keagamaan, D. Lembaga-lembaga pendidikan. Fenomena yang dijelaskan dalam teks, di mana masyarakat menghargai seseorang yang memiliki ijazah tinggi dan diangkat menjadi pejabat-pejabat penting, termasuk dalam saluran mobilitas sosial lembaga-lembaga pendidikan. Ijazah dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dapat menjadi faktor yang memungkinkan seseorang naik dalam struktur sosial, dan lembaga-lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam memberikan ijazah dan kualifikasi yang diakui oleh masyarakat. 20. Migrasi juga dapat mempermudah terjadinya mobilitas sosial. Orang-orang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, karena ada faktor-faktor yang mendorongnya. Gambar berikut faktor pendorongnya. A. Masyarakat dipaksa untuk bermigrasi ke tempat lain, untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak bagi mereka. B. Dengan kemampuan sebagai peternak, masyarakat bermigrasi untuk menambah keterampilan yang dimiliki. C. Dengan migrasi dapat memperbaiki status mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. D. Migrasi merupakan salah satu tujuan utama untuk memperbaiki tingkat ekonomi. Berdasarkan gambar pada soal, migrasi terjadi karena faktor ekonomi dan taraf ekonomi yang rendah di daerah asal. Tampak pada gambar 1 menunjukkan kekeringan lahan pertanian yang tidak dapat digunakan lagi, sehingga menyebabkan petani kehilangan penghasilannya. Hal ini mendorong mereka untuk pindah ke daerah lain yang memiliki lapangan pekerjaan yang lebih baik. 21. Pemilihan lurah atau kepala dusun di masyarakat yang terjadi saat ini, kubu yang kalah biasanya tidak terima karena merasa ada kecurangan dalam perhitungan sehingga minta diulang lagi. Hal ini merupakan bentuk dari A. Akomodasi, B. Pluralisasi, C. Asimilasi, D. Konflik. Pemilihan yang menyebabkan salah satu kubu merasa tidak puas, dan merasa ada kecurangan dalam perhitungan dapat dianggap sebagai bentuk konflik. Konflik terjadi ketika terdapat perbedaan atau ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. 22. Di bawah ini contoh faktor pendorong mobilitas sosial berupa prestasi adalah A. Untuk menjadi dokter, setidaknya orang harus memiliki pendidikan dalam mata pelajaran sains. B. Meningkatkan keterampilan dan pelatihan sehingga memudahkan dalam perbaikan posisi seseorang. C. Orang untuk bekerja keras dan memperbaiki keterampilan sehingga seseorang dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi.
D. Performan positif Anda yang tidak terduga ketika muncul di depan umum, yang dapat menarik perhatian publik yang lebih luas dengan kemampuan seseorang. Faktor pendorong mobilitas sosial dapat berupa usaha keras, dan peningkatan keterampilan seseorang untuk mencapai posisi atau status sosial yang lebih tinggi. Pilihan C mencerminkan ide ini dengan menyatakan bahwa orang perlu bekerja keras dan meningkatkan keterampilan mereka untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Prestasi melalui usaha dan peningkatan keterampilan adalah contoh faktor pendorong mobilitas sosial yang positif. 23. Di masyarakat tradisional masih dijumpai adanya ketidaksetaraan gender, di mana perempuan dianggap kurang mampu melakukan sesuatu dan laki-laki lebih pantas. Contoh perempuan hanya sebagai pendamping suami yang pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga. Sikap tersebut menyebabkan perempuan menjadi sulit melakukan mobilitas sosial. Hal tersebut merupakan faktor penghambat mobilitas sosial yaitu A. Faktor kemiskinan, B. Perbedaan kepentingan, C. Perbedaan jenis kelamin, D. Perbedaan ras dan agama. Sikap stereotip dan diskriminatif terhadap perempuan, di mana dianggap kurang mampu atau hanya pantas sebagai pendamping suami dan pekerja rumah tangga, menciptakan hambatan dalam mobilitas sosial perempuan. Faktor ini termasuk perbedaan jenis kelamin, gender, yang dapat menjadi penghambat pergerakan sosial, dan pemberian kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. 24. Pak Anto menjadi ayah yang penuh perhatian dan keganggatan dalam keluarga, ia memiliki banyak waktu dengan keluarganya. Namun setelah Pak Anto diangkat menjadi direktur perusahaan, maka menjadi sangat sibuk dengan pekerjaan. Pagi berangkat dan larut malam baru pulang, bahkan sering keluar kota. Pak Anto mendapat protes keras dari anak-anaknya, yang menganggap Pak Anto sudah berubah. Hubungan mobilitas sosial dengan konflik sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Perubahan status pada individu menjadi terjadi konflik peran antar keluarga, B. Peningkatan kedudukan sosial menyebabkan disintegrasi dalam hubungan sosial, C. Peningkatan kemampuan personal menyebabkan perubahan status sosial individu, D. Konflik terjadi karena kepribadian individu yang kurang kuat sehingga cepat berubah. Jawaban yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah B. Peningkatan kedudukan sosial menyebabkan disintegrasi dalam hubungan sosial. Peningkatan status sosial Pak Anto sebagai direktur perusahaan telah menyebabkan pergeseran dalam peran dan keterlibatannya dalam keluarga, yang kemudian memunculkan ketidakpuasan dan protes dari anak-anaknya. Konflik sosial muncul karena adanya perubahan dalam mobilitas sosial yang memengaruhi hubungan dalam keluarga. 25. Ana seorang sarjana pertanian terbaik di fakultasnya, dengan mudah diterima sebagai karyawan pegawai di sebuah perusahaan. Dia bekerja dengan cerdas dan penuh tanggung jawab, dengan waktu singkat diangkat menjadi manajer. Prestasi dan kenaikan jabatan yang cepat menyebabkan beberapa karyawan tidak senang, karena merasa tersaingi. Meskipun begitu, Ana tetap menjalin hubungan yang baik dengan para pegawai lain dan menghormati seniornya. Hubungan antara mobilitas dengan konflik sosial sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Ketidakmampuan dari seseorang karena pengalaman yang kurang, menyebabkan penolakan terhadap orang lain yang punya pengalaman lebih tinggi, B. Terjadinya keretakan hubungan antara anggota kelompok. Karena seseorang berpindah ke status yang lebih tinggi secara cepat, C. Kelompok awal yang sudah terlebih dahulu mapan berhak menolak mobilitas sosial yang menurut mereka tidak sesuai, D. Timbul rasa iri dari anggota kelompok karena yang dipromosikan dari kelompok yang berbeda. Terjadinya keretakan hubungan antara anggota kelompok, karena seseorang berpindah ke status yang lebih tinggi secara cepat, menjadi jawaban yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Konflik sosial muncul karena mobilitas sosial Ana yang cepat, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa anggota kelompoknya.
1. Sebutkan 4 macam pendapatan rumah tangga keluarga. 4 pendapatan rumah tangga keluarga yang diperoleh dari penggunaan faktor produksi adalah 1. Upah, wage, diperoleh dari faktor produksi berupa tenaga kerja. 2. Sewa, rent, diperoleh dari faktor produksi berupa tanah, bangunan. 3. Bunga, interest, diperoleh dari faktor produksi berupa simpanan, tabungan. 4. Laba, profit, diperoleh dari faktor produksi berupa keahlian dan modal. 2. Mengapa rumah tangga diberikan laba, profit, oleh pemilik usaha? Alasan pemilik usaha memberikan laba atau profit kepada rumah tangga keluarga adalah karena rumah tangga keluarga tersebut sudah memberikan faktor produksi yang berupa kompetensi kewirausahaan yang merupakan kemampuan menjalankan dan mengembangkan perusahaan. 3. Jelaskan pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. 4. Apa yang dimaksud ekspor dan impor? Jelaskan. Kegiatan ekspor mengacu pada penjualan barang logistik dari negara asal ke negara tujuan. Sedangkan, impor adalah kegiatan membeli produk luar negeri dan membawanya ke negara asal. 5. Sebutkan BUMN yang bergerak di kegiatan maritim. BUMN yang bergerak di kegiatan maritim adalah seperti berikut. 1. PT Pertamina, kegiatan pengeboran lepas pantai. 2. PT Perikanan Nusantara, Persero, BUMN yang bergerak di bidang perikanan. 3. PT Perum Perikanan Indonesia, BUMN yang bergerak di bidang perikanan. 4. PT Berdikari Logistik Indonesia, BUMN yang bergerak di bidang angkutan. 5. PT Kawasan Berikat Nusantara, Persero, BUMN yang bertugas mengelola kawasan berikat. 6. PT Pelindo, BUMN yang bergerak di bidang pelabuhan. 7. PT Pelni, BUMN yang bergerak di bidang pelayaran.